Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Cekan Motovlog. Jadi, ini sebenarnya pembahasan yang menurut gua gak tau ya, gua mikirnya tuh lama buat konten ini gitu ya. Tapi ya itu semua karena memang gini, semua di dunia ini kan banyak settingannya ya. Dan lu tahu sendirilah itu ya. Makanya ya gua harus riset dulu, gua harus bahkan gue bikin ketikan kalau lu nggak percaya. Gue bikin ketikan nih motor klasik dan custom, jadi mengenai hal-hal ini gitu ya. Gue bikin ketikan biar gue nggak salah, jadi ada remindernya. Intinya di pembahasan ini gue pengen bilang motor klasik dan motor custom itu nggak bagus. Loh, kenapa tuh ya kan? Kenapa nggak bagusnya? Nah, ini kita akan bahas. Jadi kan banyak ya YouTubers, influencers yang punya power gitu ya, punya powernya mereka itu kan adalah ini ya, subscribers, viewers ya, kalian-kalian yang mungkin nonton mereka juga gitu, yang mendoktrin nih ya kan, wah motor klasik tuh keren, motor custom itu keren dan pokoknya bagus lah gitu ya, estetik, bernilai sejarah, misalnya kayak gitu ya, bisa buat investasi. Tapi jarang nih dari mereka yang terbuka atau mau memberikan edukasi mengenai keribetannya gitu ya, dukanya gitu, punya motor custom, motor klasik. Gue di sini harus tegesin, gue itu dulu juga merupakan penjual motor custom dan juga penjual motor klasik. Dulu bahkan 2014 gue sempat membuat motor custom juga gitu ya. Jadi gue di sini bukannya karena gue nggak suka, tetapi karena justru gue suka dan gue cinta. Sampai sekarang pun gue sangat mencintai motor klasik dan motor custom. Tetapi ya gue merasa perlu membahas mengenai negative sides-nya yang mungkin harus kalian pertimbangkan ketika kalian ingin terjun ke dunia itu gitu. Ini khusus kalian yang baru ya, kalau yang udah pengalaman sih ya udah punya ceritanya masing-masing, tapi kalau yang baru perlu dipertimbangkan lah menurut gue kayak gitu. Tapi gue pernah lihat dan pernah ngikutin influencers yang dia tuh ngasih edukasi mengenai ribetnya punya mobil. Nah ini kalau ini mobil ya, mobil klasik. Dia Mercy apa gitu pun, Mercy tua, namanya Ryan Random sih ya kalau nggak salah inget gitu ya, Ryan Random apa Ryan Random gitu. Nah dia itu bikin tuh sitkom kayak gitu ya, kayak komedi gitu kan, mengenai ribetnya memiliki mobil tua gitu. Tapi terus banyak yang komen tuh kayak nggak suka gitu, dalam artian lu lebay bang gini-gini, gue jadi nggak suka gitu, gue jadi nggak respect apa segala macam, pokoknya banyak yang komen kayak gitu. Dan dia pun akhirnya menjadikan komen itu sebagai konten lagi akhirnya kan, dan dia jelasin di situ. Intinya memang kayak begini-begini itu pasti ada yang main, pasti ada yang membutuhkan gitu ya agar culture ini terbangun juga. Dan mungkin nggak suka juga kalau misalnya pemiliknya, bahkan ya pemilik mobil itu atau pemilik motor itu bersuara atau mengedukasi gitu ya orang lain untuk tidak gegabah untuk membeli mobil atau motor itu. Tetapi di pembahasan ini kita fokus ke motor aja, karena kalau mobil gue merasa kurang kompeten untuk ngomonginnya ya. Menurut gue tuh nggak fair, tapi ya tetap nggak fair kalau influencers, youtubers itu cuman membahas mengenai estetika, kualitas material, kan biasa gitu kalau motor klasik ya. Terus juga bahkan diiming-imingi investasi tadi ya, tanpa juga menjelaskan mengenai dukanya, ribetnya, jeleknya punya motor klasik atau motor custom itu. Jadi di sini izinkan gua untuk membahas mengenai hal-hal itu ya guys ya. Nah, pertama nih, kita pisahin ya motor klasik dan motor custom, karena keduanya memang berbeda, walaupun kadang dipersatukan di culture yang sama. Motor klasik, menurut gue ini jauh lebih oke dibandingkan motor custom. Kenapa ya? Kenapa motor klasik itu lebih gue saranin buat kalian dibandingkan motor custom ya? Karena, simple, karena motor klasik itu tetap dibuat oleh pabrikan motor dengan
hasil daripada R&D yang ya lu tau lah pabrikan motor. Apalagi kita bicara Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, atau bahkan motor-motor Eropa dan Amerika, ya itu udah pasti lu tahu sendiri R&D-nya seperti apa, pasti nggak main-main. Dan tidak lebih mementingkan look daripada fungsinya, pasti dia lebih mementingkan fungsi gitu ya, karena pabrik sekali lagi. Tapi perlu diingat nih teman-teman, motor klasik itu tetap motor tua gitu ya, karena di sini kita membahas konteks klasik itu mungkin bisa motor yang berdesain klasik, bergaya klasik. Tapi di pembahasan kali ini ya kita lebih fokus ke motor klasik sebagai dari umurnya atau motor antik gitu ya. Nah, kalau yang gue tahu nih ya, yang gue tahu, dikoreksi kalau salah, motor klasik itu umurnya di atas 15 tahun gitu ya. Ya kayak CB 100, CB 125 itu kan di atas 15 tahun tuh umurnya sekarang. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang lo harus perhatikan gitu ya. Parts-partsnya itu tidak lagi muda gitu ya. Komponen-komponen dalam mesin tidak lagi muda, tidak lagi fresh, tidak lagi baru. Kalaupun bisa diganti ke baru, mungkin irrelevan dengan zaman sekarang gitu kan. Mungkin dia belum menggunakan injeksi, dia masih pakai karburator, nggak ada cooler system gitu ya. Terus tenaga yang dihasilkan sama efisiensi bahan bakar itu nggak sebanding gitu ya, nggak setimpal gitu, dan jadi nggak efisien. Terus banyak menggunakan parts berbahan dasar karet atau rubber gitu ya, yang mudah getas, mudah aus gitu ya, perlu cepet-cepet diganti, baru bentar udah diganti, karena ya makin hari kan sekarang makin panas, udah gitu makin macet, itu kan mempengaruhi juga gitu ya. Terus belum lagi kaki-kaki yang kayak emang udah kelewat jadul gitu ya, sehingga ya kurang safety juga gitu kan untuk berkendara sehari-hari di medan jalan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Yang dulu mungkin ya Jakarta atau tempat lainnya di Indonesia ya belum seperti itu, sebelum seperti sekarang ini gitu ya. Terus pengereman gitu ya, dari sistem pengereman yang seadanya mungkin ya saat itu udah oke. Cuman begitu dipakai di saat ini, yang dimana tadi ya kontur, medan jalan, tantangan di jalan sendiri itu udah berbeda daripada saat dulu gitu ya, saat motor itu masih baru gitu ya. Ya otomatis mungkin berbeda gitu ya, sistem pengereman yang dibutuhkan saat itu ya cukup sampai situ, tapi saat ini lebih ya, bahkan sekarang ada ABS, ada CBS gitu kan, sehingga ya kita harus lihat itu juga. Terus sistem pengapian yang udah sangat lemah gitu ya, karena kalau motor tua itu sistem pengapiannya biasanya ya udah umur, udah ini nggak bisa dengan gampang kita tinggal ganti busi apa gimana, itu harus benar-benar diurus ke akar-akarnya, sehingga itu ribet banget kan. Lu bayangin aja deh pokoknya itu keribetan-keribetannya. Dan masih banyak lagi guys keribetan-keribetan lainnya yang mungkin lupa gue sebut di sini, dan aspek-aspek itu harus dipertimbangkan untuk meminang motor klasik, atau bahkan karena gue tau banget nih ada yang begini, menjadikan motor klasik itu sebagai motor utama mereka buat kuliah, buat kerja. Tolong dipertimbangkan terlebih dahulu, karena gue ngerti banget nih gitu ya, beberapa dari kita pasti males nih sama keribetan-keribetan seperti itu. Di era gempuran instan-instan ini ya, serba instan gitu ya, lu disuruh ribet kayak begitu, mau nggak sih? Misalnya kayak gitu ya. Mungkin beberapa dari kita ada yang mau, mungkin beberapa dari kita ada juga yang nggak mau. Dan itu adalah hak kita masing-masing, sehingga gue kasih kalian beberapa catatan jika kalian ingin meminang atau merawat motor klasik. Tapi jangan gara-gara FOMO gitu ya, lu kemakan omongan YouTuber, kemakan omongan influencers, kemakan omongan temen-temen lu gitu ya, lu ikut-ikutan. Ternyata zong, ternyata lu malah apes. Jangan. Mendingan beli motor baru, motor yang saat ini dijual, dengan harga yang gak beda jauh dari motor klasik itu, lu bisa pakai itu dengan aman, kayak gitu ya. Lalu beralih nih ke motor custom gitu ya. Di gue cerita sedikit ya. Dulu tuh saat kata-kata custom ini gitu ya, belum komersil banget gitu ya, culture-nya memang asik cuy. Emang custom ini tuh punya kelasnya tersendiri dan tidak bisa disamakan atau disetarakan dengan motor modifan lain. Itu bener. Itu gue akuin. Saat itu, saat tahun 2014 ke bawah lah.
tiba-tiba 2014-2015 tuh orang-orang jadi pengen semua pakai Jap Style gitu ya, pakai motor custom. Saat itu gue inget banget, Jap Style namanya, itu julukannya. Nggak tahu apa yang mengawali tren itu, tiba-tiba pada pengen semua punya, termasuk gue saat itu. Dan rata-rata yang kebingungan gitu kan, pada nyari bekasan gitu kan. Dan harganya mulai bersaing tuh. Bahkan gue inget banget, itulah salah satu alasan saat itu Honda GL 125 yang dulu mungkin harganya udah terjun bebas ke 1 juta, 2 juta, sampai 3 juta. Saat itu gitu ya, 2014-2015, Honda GL itu, gue inget banget bisa naik ke angka 7, sampai bahkan ada yang jual di angka 15 juta jika kondisinya udah custom dengan sangat-sangat baik dan bagus. Tetapi tentu pabrikan raksasa tidak akan membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Di 2017, Kawasaki merilis Kawasaki W175 dengan konsep plek-ketiplek Jap Style, teman-teman. Mini Triumph atau apalah lu sebut ya gitu ya, karena ya bentukannya ya benar-benar kayak dari joknya, dari gas tanknya, ya full tanknya, terus dari handlebarnya, dari bahkan sampai ke speedometer, itu benar-benar klasik. Yang klasik itu mengarah ke Jap Style saat itu, yang sedang tren dan viral itu. Dan lu bayangin, gitu ya, lu bayangin, Kawasaki tuh ngejual W175 itu dengan harga di bawah 40 juta. Memang itu, kalau dipikir-pikir sekarang itu harga yang fantastis untuk motor dengan mesin jadul ya, atau mesin mungkin dia pakai mesinnya motor trailnya mereka gitu ya, terus masih karbu saat itu ya. Sekarang udah ada yang injeksi, tapi saat itu masih karbu. Pokoknya jadul banget itu motor beneran gitu. Joknya juga ya kayak jok custom gitu, temen-temen. It's literally Jap Style, teman-teman. Lu bener-bener kalau lu sandingin gitu ya, W175 dengan Jap Style itu kayak Jap Style yang diproduksi pabrikan gitu loh. Berasa banget gitu loh itunya. Terus dihargai di angka, kayaknya kalau nggak salah nggak nyampe 35 juta juga ya. Correct me if I'm wrong ya. Cuman pokoknya di bawah 40. Terus lu bayangin aja dong, pengrajin-pengrajin custom ini, motor custom ini, builder-builder ini, tiarap cuy. Termasuk salah satunya gua, karena gua waktu itu juga bikin bengkel custom, garasi custom. Namanya AMMA Custom Garage. Nah, gua pun tiarap. Ya, gua terpaksa bikin paket hemat. Bayangin dulu motor custom ada paket hemat untuk build-nya ya, bukan untuk udah jadi gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin fenomenanya udah jadi terus dibilang dana pelajar gitu. Kalau dulu paket hemat dari nol gitu, bayangin. Gue dulu tuh harus banting harga sampai gue harus bisa membuat motor custom itu dengan basic yang motor yang standarnya itu dari customer itu 7 juta. Udah jadi apa yang seperti mereka mau, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku lah saat itu. Cuman 7 juta itu kan bisa dibilang siapa ya, lu datang kemana gitu ya, bang customin motor, dan lalu berapa, 7 juta ini motornya. Waktu itu mekanik gua, Mas Iman ya kalau nontonnya, Mas Iman itu juga ngeluh gitu, Pir lu nyari duit begini gitu kan, yang lainnya ini lu dropin ke 7 juta. Tapi mau gimana, kita harus running, kita harus jalan, kita harus tetap berkarya gitu kan. Tapi ya itu kenyataan. Soalnya kalau misalnya kita hargain, misalnya tanpa motor ya, selain di luar motor, saat itu kita hargain 10-15 juta gitu ya, untuk buat gitu ya, buat satu motor jadi begitu, mereka akan berpikir, ketimbang begitu gue mending beli Kawasaki W175, tinggal dimodif tipis-tipis, udah keren. Iya kan? Udah gitu lebih reliable, pasti pikirannya karena dia pabrikan, dan mungkin ada garansi-garansi mesin atau apa kan dari Kawasaki-nya. Dan itu dibuat khusus oleh Kawasaki. Kalah lah kita. Dari situlah teman-teman terjadi sampai sekarang ini yang disebut tadi dana pelajar itu. Jadi jangan salahkan juga itu karena fenomena tersebut, dan kita memang harus
menghadapi itu gitu ya. Dan itu bukan salahnya Kawasaki juga, itu good job banget Kawasaki gitu ya. Dengan hanya bermodalkan mesin jadul, teknologi jadul, dia bisa menjual motor di harga segitu dan laris manis kayak kacang. Itu menurut gua suatu taktik marketing yang sangat amat best, sangat bagus gitu. Good job Kawasaki ya. Nah, tapi ya udah, jadi tiarap semua sehingga ya ada harga, ada kualitas gitu kan. Motor custom yang banyak beredar di jalan sekarang, yang banyak kita lihat, yang kita ketahui sekarang ini, itu umumnya, gue bicara umumnya ya, apalagi yang banyak berseliweran di Facebook Marketplace gitu ya, dengan harga-harga 10 juta, 12 juta, 15 juta, 7 juta bahkan, itu umumnya ya. Umumnya itu memang motor-motor yang seadanya. Maksudnya gimana tuh Bang seadanya gitu? Ya, motor itu hanya dipentingkan looks-nya gitu loh, tanpa mementingkan fungsinya sebagai motor. Harus mengorbankan mobilitasnya, harus mengorbankan kenyamanannya, harus mengorbankan safety-nya. Karena gini ya, memang jarang juga sih saat itu customer gue dulu juga jarang yang, Mas, request ya jalur kabelnya tuh begini, nanti ini begini, yang rapi, begini-begini, jarang yang request begitu. Terus nanti tolong pengeremannya tuh begini tuh jarang gitu. Itu semua 100% mengandalkan inisiatif daripada builder. Nah, tapi kan ya builder yang inisiatif, udah mah dibayar murah, inisiatif begitu. Siapa bos gitu. Kalau gue ya, gue dulu inisiatif ya karena takut gitu ya, takut dosa gitu kan kalau misalnya customer gue kenapa-napa. Tapi ya umumnya kan builder kan juga mikir gitu. Gila, gue suruh ngurut kabel ini, suruh mastiin semua nyala, suruh ini itu, ribet banget, tapi dibayarnya cuma 7 juta, cuma 3 juta, bahkan dulu ada yang begitu. Itu kan nggak manusiawi ya, karena sekali lagi ya gitu, gara-gara fenomena itu gitu loh. Jadi, gue nggak menyarankan sih gitu, karena ketika lu mau perbaiki juga akan ribet. Nggak dikit kok bengkel-bengkel servis motor yang ngeluh gitu ya soal, aduh motor custom nih, ini gimana ya gitu. Ini kabelnya juga udah aur-auran gitu, nggak beraturan gitu kabelnya. Terus settingan-settingannya, placementnya itu juga udah nggak bener. Biasanya dia ngerjain motor standar yang placementnya itu masih dari pabrikan gitu kan. Ya gitu. Ya dan apalagi kita bahas R&D gitu ya. Nggak mungkin terjadi gitu saat itu. Karena ya dibayar mahal aja nggak mungkin R&D, apalagi dibayar murah. Keamanan nggak oke nih, ya kan? Fungsi berkurang, mobilitas menurun. Terus mau berharap bisa jual di atas motor standarnya. Ya kalau ada yang mau, alhamdulillah. Tapi gue yakin, pasti masih banyak orang yang lebih memilih, lebih memilih untuk membeli motor standar dibanding itu. Karena ya, itulah gitu ya teman-teman, intinya seperti itu. Nah, jadi itu beberapa aspek yang harus kalian pikirkan jika kalian ingin membeli motor custom dan motor klasik gitu ya, untuk pertama kali. Ingat catatannya, ini untuk pertama kali, untuk first comer nih, untuk newbie gitu ya. Kalau yang udah berpengalaman, gue nggak mau komen lah, itu serah kalian. Karena ya kayak gue pun juga ya udah, gue mau dibilangin kayak apa juga batu kan ujung-ujungnya. Tetapi ada alasan gitu ya, beralasan dalam artian gue punya alasan, salah satunya adalah ya karena gue udah dewasa dari situ, gue udah hidup juga pernah dari situ, sehingga gue mencintai apapun yang terjadi misalnya kayak gitu. Tetapi bagi kalian yang pertama kali harus banget dipertimbangkan gitu ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk video kali ini, semoga membantu kalian semua dan bermanfaat gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.